Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Syurutu sihhati shaum. Ay idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha shaumu wa hiya arba'atun. Al-islamu fa yustaratu an yakuna musliman jami'an nahari falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumu. Athani al-aqlu fa yustaratu an yakuna akilan mumayyizan jami'an nahar falau junna walau lahdatan wahidatan batala shaumuh. Wa ammal ighma'u wa sukru fa sayati tafsiluhu fi mubtilati shaum. Al-thalith an-naqa'u minal haidhi wan nifas fa yashtaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahari falau hadat fi akhiri lahdatin minan nahari batala shaumuha wa kadzalika law tahurat athna'ahu walakin yusannu lahal imsaku. Ar-rabi' al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum ay an ya'lama anna al-yawma alladhi yuridu an yasumahu yasihu fihi shaumu bi an lam yakum minal ayyam allati nuhiya anis siyami fiha. Pembahasan yang ketiga dari pertemuan kita di dalam pembahasan bab puasa, yaitu syarat-syarat sahnya puasa. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka puasanya sah. Jika tidak ada salah satunya, maka puasanya tidak sah. Ada 4 syarat sahnya puasa. Yang pertama adalah al-islamu. Untuk sahnya puasa Ramadan atau puasa wajib dan sunnah, disyaratkan yang melakukan adalah orang Islam, karena yang dikhitab oleh Allah untuk menjalankan puasa adalah orang Islam atau orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah menyerukan orang-orang yang beriman. Juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Pondasi Islam itu 5, diantaranya adalah puasa. Jadi yang sah puasa dilakukan oleh seorang muslim laki maupun perempuan. Kalau ada orang kafir puasa, tidak sah puasanya. Sekalipun ia tidak makan, tidak minum, atau meninggalkan semua yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, nggak sah puasanya. Karena sahnya hanya dari orang Islam. Lah Islamnya ini harus dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dalam arti kalau keluar dari Islam walaupun sebentar, keluar dari Islam walaupun sebentar, kemudian kembali lagi ke Islam, maka tidak sah puasanya, alias batal. Sekalipun tidak makan, tidak minum, nggak makan, nggak minum, batal puasanya. Dengan murtadnya itu sudah batal. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu, sudah wudhu selesai, murtad, kembali ke Islam, tidak perlu wudhu lagi, wudhunya tetap sah. Kalau tayamum baru batal, kalau wudhu enggak. Kalau puasa murtad, batal. Karena syaratnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yang melakukan itu adalah orang yang muslim laki maupun perempuan. Makanya falau irtadda lahdhatan, maka jika dia murtad lahdhatan walaupun sebentar, wahidatan, sangat sebentar, anggaplah cuma 5 menit misalnya. Dalam waktu 5 menit belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, tetap batola somuh, batal puasanya. Nah, tidak sah puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-aklu, berakal. Yang dimaksud berakal di sini tamyiz, sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu pengertian yang terbaik atau definisi yang terbagus. An yakula wahda wa yashraba wahda wa yastanjiya wahda. Seorang anak yang sudah makan, minum, dan beristinja sendiri. Sudah bisa makan, bisa minum, dan beristinja sendiri. Wah, anak umur 4 tahun sudah bisa makan, sudah bisa minum sendiri. 2 tahun bisa makan minum sendiri, bisa mencet sendiri, bisa minum sendiri. Tapi istinja nggak bisa, masih dicewoi. Suruh cewek sendiri, ya mampu, nggak bersih, masih kotor. Lah bisa istinja sendiri nih, ya kurang lebih sekitar usia 7 tahun baru bisa istinja sendiri. Benar-benar bersih kalau cebok, ya, khususnya dari buang air
besar, bisa bersih. Nah, anak yang sudah mumayyiz bisa makan, minum dan istinja sendiri, yang umumnya itu dalam usia 7 tahun, maka ketika menjalankan puasa sah puasanya. Tidak harus balik ya. Tidak harus balik. Pokoknya anak yang sudah tamyiz sah puasanya, walaupun ia belum balik, sekalipun belum wajib. Apakah sudah wajib? Belum, cuma sekedar sah puasanya, tapi belum wajib baginya. Dalam arti, kalau dia meninggalkan puasa belum berdosa. Karena apa? Belum wajib. Apakah wajib mengqadha'i ketika dia meninggalkan? Enggak wajib qadha, sunnah mengqadha'i. Jadi anak yang sudah mumayyiz kalau puasa sah dan tidak berdosa ketika meninggalkan, juga tidak wajib mengqadha'i karena meninggalkan. Cuma satu. Lah, mumayyiz ini harus sama dengan yang tadi. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia harus mumayyiz, alias tidak gila. Tidak gila. Falau junna, walau lahdatan batala somu. Kalau jika dia gila walaupun sebentar, gila sebentar toh, tapi kapan gilanya? Antara terbitnya fajar dengan terbenamnya matahari. Batala somu, batal puasanya. Apakah dosa? Nggak dosa. Kalau tidak disengaja dengan gilanya. Kalau disengaja dengan gilanya dosa. Tapi kalau tidak disengaja tidak berdosa. Juga tidak ada kewajiban qadha. Lah kalau pingsan atau mabuk gimana? Apakah masuk di dalam pembahasan ini? Serupa. Pingsan serupa. Hilang akal atau hilang tamyiz, ketamyizannya hilang. Disuruh makan minum sendiri nggak bisa, wong pingsan. Atau mabuk misalnya, nggak sadar dia. Ya apa? Apakah batal puasanya? Ini ada perinciannya. Nanti akan dibahas di perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mengenai pingsan dan mabuk, pembahasannya di perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Supaya sah puasanya dari seorang perempuan, harus perempuan yang suci, bersih dari haid dan nifas. Di perempuannya bukan dalam keadaan haid, juga bukan dalam keadaan nifas. Karena ketika haid, ketika nifas haram berpuasa. Di antara yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas itu adalah puasa, wajibnya atau sunnahnya. Dan haid dan nifas termasuk yang membatalkan puasa. Nah, kalau membatalkan puasa berarti apa? Meniadakan kesahan. Kalau dia lakukan ya tidak sah.
bahkan haram. Misalnya ada orang perempuan haid atau nifas, kepingin poso, sahur, kemudian nggak makan, nggak minum, dan menjauhkan dirinya dari semua yang membatalkan puasa, niatnya. Apakah sah puasa? Tidak sah. Apakah dapat pahala? Nggak dapat. Justru malah dapat dosa. Justru dapat dosa. Kenapa? Oh, harus ditinggalkan kok. Tidak boleh. Ya, tidak boleh berpuasa. Makanya ada dalam hadis yang sering kita dengar, Sayyidina Aisyah mengatakan kunna nu'maru bi qada'i shaum. Kita diperintahkan, perempuan ini diperintahkan untuk mengqada'i puasa ketika meninggalkan puasa. Karena apa? Karena haid, karena nifas. Puasa haram bagi mereka. Nah, bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas haram berpuasa. Tapi disunahkan imsak. Disunahkan bagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas imsak. Apa itu imsak? Imsak itu berperilaku, bersikap seperti orang yang berpuasa tapi tanpa niat. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan segala yang membatalkan puasa tanpa niat. Kalau dengan niat haram, tanpa niat imsak sunnah, dapat pahala. Jadi walaupun dia nggak puasa, tapi bersikap atau berperilaku seperti orang yang berpuasa tanpa niat puasa. Ini sunnah, dapat pahala. Lah kalau ada seorang perempuan tadi itu di waktunya yang hampir habis, maghrib, hampir maghrib, haid atau nifas, batal sudah puasanya. Maghrib kali 1 menit maghrib misalnya, apa namanya bahasa Jawa itu, manjing, ya, manjing maghrib misalnya. Sekali serit maghrib, haid, batal. Nah, wajib qadha hari itu sudah batal puasanya. Begitu juga nifas. Ya. Falau hadat fi akhir lahdatin minan nahar batala shaumuha. Maka jika perempuan itu haid di akhir siangnya, yaitu menjelang maghrib atau manjing maghrib, batala shaumuha, batal puasanya. Wa kadzalika, begitu juga lau tahurat athna'ahu, jika suci di pertengahan siang, suci dari haid di waktu zuhur, atau suci di waktu suci dari haid di waktu asar atau nifas misalnya. Nah, kan nggak puasa dia. Dari tadi nggak puasa dia. Kenapa? Posisinya haid. Kok subhanallah di siang hari atau di sore hari suci haidnya atau suci nifasnya. Nah, memang tidak puasa. Ya apa? Lakin yusannu laha al-imsak, disunahkan baginya al-imsak. Nah, imsak yaitu bersikap seperti orang yang berpuasa. Nah, jadi bagi perempuan yang haid atau perempuan yang suci dari haid di waktu siang, disunahkan untuk al-imsak, bersikap atau berperilaku seperti orang yang berpuasa tanpa niat, ya, tanpa niat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yaitu al-ilmu biqaunil waqti qabilan lis-shaum. Mengetahui waktu yang akan ia lakukan puasa adalah waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Di orang yang berpuasa, dia harus mengerti bahwa esok itu boleh dia melakukan puasa. Dia harus tahu, harus tahu waktunya itu. Jangan pokoknya aku ini poso, dia nggak ngerti apa-apa, besok itu boleh puasa atau nggak ngerti. Pokoknya aku ini poso, tidak bisa. Harus tahu, harus ngerti bahwa besok itu boleh berpuasa. Nah,
Dalam arti apa? Bukan waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Kapan waktu yang diharamkan berpuasa? Seperti 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, atau Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau juga di nisfu tsani min Sya'ban, pertengahan kedua atau bagian kedua dari Sya'ban, ya, dengan pembahasan kita, jika tidak disambung dengan hari sebelumnya atau bukan termasuk kebiasaan, ini haram. Lah kalau besok hari apa? Oh bukan hari raya, oh bukan Ayyamut Tasyrik, karena besok puasa, boleh. Kenapa? Memang besok waktunya boleh berpuasa. Nah, tapi kalau dia mau puasa, sedangkan dia besok tidak tahu kalau besok itu haram berpuasa, nggak boleh. Ya. An ya'lama anal yawma alladzi yurid an yusumahu, dia harus mengetahui bahwa hari yang dia ingin melakukan puasa yasihu fi shaum, sah di dalam hari tersebut puasa. Bi an lam yakun minal ayyam allati nuhiya anisyam fiha, bukan termasuk hari-hari yang dilarang puasa di dalamnya. Nah, ini syarat sahnya puasa. Ya, syarat sahnya puasa, dan insya Allah akan kita lanjut di syarat-syarat wajibnya puasa. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dalam bab puasa dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.